dalam tradisi India kuno, mereka akan menempatkan objek yang dihormati itu berada di sebelah bahu kanan. Oleh karena itu, ketika kemarin kita sudah mereview relief pertama, pada saat kita masuk di dinding pertama, itu kita langsung dihadapkan dengan sebuah analogi, sebuah cerita yang diambil dari kitab Udana. Sebenarnya kalau saya lihat secara estetika, ini penempatannya bagus sekali ya. Begitu kita sampai di candi ini, kita diingatkan, hati-hati loh dengan bahaya keyakinan yang membuta. Nah, ini relief ini menyapa kita, memperingatkan kita untuk tidak memiliki keyakinan yang membuta. Nah, ketika kita bergeser ke sebelah kanan, tembok sebelah kanan, ini ada Pancawuda-Jataka. Ya, ini Pancawuda-Jataka. Ceritanya diambil dari Jataka. Jataka Atakata ya. Tapi kita lebih sering bilangnya dari Jataka. Nah, kalau dilihat dari estetika itu bagus. Pertama kita diingatkan, begitu kita sampai, kita diingatkan tentang bahayanya memiliki keyakinan yang membuta. Oleh karena itu, sekadar memiliki keyakinan itu sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, di dinding ini kita diingatkan bahwa tidak hanya keyakinan saja loh yang perlu dimiliki, tetapi ada unsur-unsur lain yang perlu dimiliki agar kita itu bisa hidup tenang, hidup damai, hidup makmur, juga tercapai apa yang kita butuhkan. Nah, cerita dari Pancawuda-Jataka ini adalah seorang saudagar kaya itu punya seorang anak. Dan anaknya ketika sudah cukup umur itu diberangkatkan, disekolahkan di sebuah padepokan. Kalau sekarang ini di sebuah perguruan begitu. Nah, ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat India waktu itu, bahwa ketika kita belajar di suatu tempat, kita tidak akan diizinkan untuk pulang sebelum kita menguasai pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itu, tingkat kelulusan itu ditentukan oleh intelijensi, ya, oleh intelijensi, oleh kecerdasan sang murid. Oleh karena itu, kalau muridnya itu cerdas, dia akan bisa lulus dengan cepat. Bisa lulus di usia 16 tahun, bisa lulus di usia 20 tahun. Tetapi bagi yang memiliki average kecerdasan atau kecerdasannya itu biasa-biasa saja, normal-normal saja, ya ada yang lulus di usia yang lebih tua. Tetapi kalau yang benar-benar tidak cerdas, ya akan mengabdi bersama gurunya sampai dia benar-benar bisa lulus. Oleh karena itulah lulusan di India waktu itu tidak serta-merta, tidak semuanya itu pada usia yang sama, ya. Jadi dia ini ceritanya belajar pada gurunya, dan kemudian ketika dia mampu menguasai ilmu seluruh pelajaran yang diberikan oleh gurunya, pemuda ini kemudian lulus dan dipulangkan, ya. Dia diizinkan untuk pulang. Nah, ketika dia pulang, oleh gurunya itu diberi senjata yang namanya Pancawuda. Pancawuda itu kan artinya 5 senjata. 5 senjata.
Nah, ini salah satu gambaran senjatanya. Dan begitu dia pulang, dia itu harus melewati hutan belantara. Nah, ini ceritanya berada di hutan belantara, dan di hutan belantara itu dia harus menghadapi monster. Nah, ini cerita monsternya ini katanya kalau dalam cerita itu monsternya sangat tinggi, besar, dan bahkan ya ketika dia ini menyerang, tombak, pedang maupun anak panahnya itu hanya mampu menyentuh bulu-bulunya saja, bahkan tidak mampu menyentuh kulitnya. Sangat besar. Tetapi pemuda tadi, saya lupa namanya, pemuda tadi itu punya keberanian, punya tekad, punya kemauan untuk menghadapi monster yang begitu besar. Sekalipun secara postur tubuh dia itu lebih kecil dibandingkan dengan musuhnya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak kemudian mundur menghadapi monster yang begitu besar, jauh lebih besar daripada postur tubuhnya. Nah, inilah yang perlu kita, dari cerita ini kita perlu mengambil hikmahnya, bahwa ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan intelektual kita, kita akan dihadapkan pada masalah-masalah yang sebenarnya ya itu sangat luar biasa besarnya daripada yang pernah kita bayangkan. Nah, masalah ini kadang-kadang muncul begitu saja, muncul dalam perjalanan kehidupan kita, muncul dalam arus kehidupan kita, dan datangnya tidak disangka-sangka, bahkan sangat besar. Bagi orang-orang yang bernyali ciut, bagi orang-orang yang bernyali kecil, mereka langsung akan mengkerut, langsung mundur, langsung tidak berani. Nah, oleh karena itu Jataka ini mengajarkan kita untuk memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup yang begitu besar yang ada dan menghadang kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh pasrah, tidak boleh tunduk, tidak boleh menyerah. Sekalipun tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih besar, bahkan melampaui imajinasi kita. Ya, meskipun apa yang senjata yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu tidak mampu, tidak sebanding untuk mengalahkan monster kehidupan. Tetapi kita diharapkan untuk memiliki keberanian, keyakinan bahwa kehidupan apapun itu, masalah apapun itu dalam kehidupan kita pasti akan bisa ditaklukkan. Ya, nah sebenarnya 5 jenis senjata ini merupakan manifestasi, ya, merupakan manifestasi dari Pancabala sebenarnya, dari Pancabala. Nah, oleh karena itu kalau di depan, di relief bagian depan kita itu diingatkan untuk berhati-hati ketika kita memiliki pandangan keliru, hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Memiliki pandangan yang membuta bahwa apa yang kita pegang itu adalah yang paling benar, yang lainnya salah. Di sini kita diingatkan bahwa sadar saja tidak cukup, keyakinan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu dibarengi dengan 4 unsur yang lainnya. 4 unsur yang lainnya itu adalah selain tadi yang pertama di sana disebutkan sadda. Ya, kalau kita memiliki keyakinan hanya keyakinan saja, kita seringkali akan memiliki keyakinan yang membuta. Kita tidak mau menoleh kanan, menoleh kiri, kita apalagi menoleh ke belakang. Ya, kita stick, kita hanya berpaku pada apa yang kita pegang. Nah, oleh karena itu sadda atau keyakinan itu perlu dibarengi dengan wirya atau semangat. Nah, selain semangat itu ada sati atau kesadaran, perhatian murni.
Selain sati, ada juga samadhi atau ketenangan. Dan yang terakhir itu ada panya atau kebijaksanaan. Nah, memiliki keyakinan penting. Kita yakin bahwa masalah yang kita hadapi itu bisa kita tundukkan. Tetapi kita juga perlu punya semangat. Wirya itu adalah direct action atau tindakan nyata. Kalau hanya keyakinan saja tanpa disertai dengan tindakan yang nyata, sudah barang tentu kita tidak akan sanggup untuk menghadapi masalah itu. Kemudian ada sati. Sati itu artinya perhatian yang murni. Kita diharapkan memiliki perhatian yang murni terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki perhatian yang serius sehingga kita bisa melihat masalah-masalah itu bisa timbul dan tenggelam kapan saja sesuai dengan kondisinya. Kemudian apapun masalahnya, ya, sebesar apapun masalahnya, kita tetap diharapkan untuk memiliki samadhi atau ketenangan, memiliki konsentrasi, tetap tenang, berkonsentrasi terus-menerus menghadapi masalah itu. Samadhi itu artinya ketenangan, artinya konsentrasi. Kita tenang terus berkonsentrasi menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir itu kita perlu punya kebijaksanaan atau taktik. Ya, taktik dalam hidup. Kebijaksanaan kita perlu miliki sehingga kita ini tidak akan serta-merta memiliki keyakinan yang membuta. Karena 5 hal itulah, dengan 5 senjata itulah kemudian monster kehidupan itu bisa ditaklukkan. Nah, ini ceritanya monsternya tunduk. Ini monsternya tunduk, kemudian belajar dari tadi pangerannya, ya, dari pemuda yang dikirim ke rumah gurunya. Dia ini tunduk dan kemudian ini dia kalah, ini kemudian dia bisa hidup dengan bebas, hidup dengan tenang, dan hidup dengan nyaman. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi kehidupan kita, kalau memiliki 5 senjata yang telah tadi saya sebutkan, ada keyakinan bahwa kita yakin kita akan mampu untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik. Kita yakin bahwa kita akan mampu untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan itu dengan mudah, begitu ya. Tapi juga harus disertai dengan tindakan nyata, direct action, ya, aksi nyata di dalam kehidupan kita. Misalnya kita begini, saya yakin bahwa saya tidak akan hidup susah misalnya. Tetapi kalau saya tidak bertindak, saya tidak berbuat, lalu dari mana datangnya? Nggak akan ada. Oleh karena itu perlu direct action atau tindakan nyata. Ya, tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin bahwa kita tidak akan hidup susah, ya kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Nah, itu kemudian usaha itu harus dilakukan dengan penuh perhatian, dilakukan dengan ketenangan, dan juga kita perlu memiliki taktik atau kebijaksanaan. Ketika 5 hal itu kita miliki, maka kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan hidup pasti akan kita dapatkan, ya. Oleh karena itu, dalam hidup ini tidak hanya keyakinan saja yang perlu dimiliki, tetapi juga harus dibarengi dengan 4 unsur yang lainnya sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup kita.